Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jawari. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan kehidupan inilah Pak ya. Amin. Kemudian mohon maaf ini Pak Jaw, saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ada tugas dalam pendidikan guru penggerak. Ini saya sebagai calon guru penggerak ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Kemudian ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti ini saya akan bertanya tentang bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika. Dilema etika ini nanti adalah tentang benar lawan benar, kemudian untuk bujukan moral adalah benar lawan salah, ya Pak ya. Nggak apa-apa, enggak. Namun itu untuk pendidikan bersama. Ya. Baik, langsung ke pertanyaan ya Pak ya. 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 Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang benar lawan benar tadi Pak? Yang pertama, kita mengidentifikasikan dulu data Ya. yang kita butuhkan. Setelah itu kita yang benar, ya kita dukung sepenuhnya menjadi lebih benar. Jadi mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Ya. Kemudian didata dulu. Data dulu. Setelah itu kita tahu kelemahan dan kelebihannya. Oh, berarti didata terlebih dahulu, kita ketahui kelemahannya apa, kelebihannya Ya, apa, ya. baru kita bisa membuat keputusan ya. Proses. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, gimana Pak untuk pengambilan Yang keputusan? pertama, kita itu tidak terlepas dari identifikasi data. Nah, pendataan ya Pak ya? Pendataan. Ya, pertama pendataan. Yang kemudian itu kepentingan. Kepentingan. Ya, apakah kepentingan bersama ataukah kepentingan perorangan? Oh ya, berarti melihat dulu setelah didata kita lihat kepentingan itu Ya. kepentingan individu atau kepentingan bersama ya. Ya. Itu. Terus ada lagi Pak mungkin? Setelah itu Ya. kita baru tindakan Tindakan. mana yang lebih penting. Yo. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Itu untuk selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Pak untuk pengambilan keputusan? Dari keputusan-keputusan yang selama ini kita laksanakan tidak lepas dari pendataan. Ya. Tanpa pendataan berarti kita belum bisa mengidentifikasikan apa yang kita hadapi. Benar sekali Pak. Nah, setelah itu baru kita apakah ini kepentingan perorangan atau ini kepentingan bersama. Kalau kepentingan bersama kita melalui forum rapat. Oh ya. Nah, kalau kepentingan individu maka mereka itu harus menggunakan khusus pembinaan. Oh ya. Berarti kalau ada kepentingan bersama itu kita selesaikan terlebih dahulu melalui rapat. Ya. Kemudian kalau itu permasalahan yang berkaitan dengan individu, Bapak keputusannya adalah pengambilan keputusannya dengan melakukan pembinaan Nah, ya. 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 Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang efektif, yang selama ini Yang selama ini tidak lepas dari pengamatan. Jadi dari pengamatan itu untuk mengambil keputusan yang pertama yang efektif dari kinerja. Nah, kemudian dari pembinaan. Nah, pembinaan. ya, itu efektif. Kalau pembinaan tanpa kinerja yang baik itu kurang efektif. Baik.
sebanyak. Ya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi tantangan? Ya, ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tadi. Yang menjadi tantangan Bapak dalam membuat suatu keputusan itu apa saja? Yang jadi tantangan dalam mengambil keputusan, kebiasaan yang tidak benar menjadi benar. Itu yang pertama. Yang kedua, semua apa yang menjadi keputusan itu harus dipertanggungjawabkan, baik dari moral atau dari tingkah laku, untuk menjadi contoh di suatu lembaga itu. Berarti istilahnya tantangannya adalah kita merubah kebiasaan, merubah kebiasaan sehari-hari dari seseorang itu kita buat keputusan. Nah itu tentu menjadi tantangan bagi kita kan. Kalau memang itu kebiasaan tidak benar, jelas mereka itu apabila kita bimbing tanpa tanggung jawab bagi kita yang membimbing, baik dari keputusan itu sendiri atau dari tingkah kita sendiri, itu tantangan untuk kebenaran. Baik, apakah dalam penyelesaian dilema etika Bapak langsung menyelesaikan langsung di tempat atau ada prosedur atau cara lain, Pak? Yang pertama kita identifikasi dulu. Identifikasi dulu. Ya. Mungkin itu datanya. Ya. Setelah itu kebutuhan dilema itu ataukah untuk perorangan, ataukah lembaga. Jadi keputusannya kita menurut yang lebih baik. Mungkinkah kalau lembaga kita melalui forum. Kalau itu dilemanya itu individu, ya kita pembinaan. Tidak terlepas dari pembinaan. Jadi itu diselesaikan langsung di tempat atau mungkin Bapak harus ada proses berpikir terlebih dahulu, merenung terlebih dahulu atau gimana, Pak? Nah, tindakannya kita mengidentifikasi dulu. Apakah itu udah kebiasaan tidak bagus, ataukah itu kebiasaan ada kendala dari luar lembaga. Nah, setelah kita tahu, kita berpikir bagaimana yang terbaik jalan keluarnya untuk membenarkan hal tersebut. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Faktor-faktor lain atau ada orang lain yang mendukung atau? Jelas kita itu di dalam forum atau lembaga, alhamdulillah syukur di antara individu maupun forum di satu lembaga, mereka itu masih menginginkan mana yang benar, mana yang salah. Tentunya kalau benar itu menjadi kebiasaan individu. Oke. Yang terakhir Pak, ini pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman-pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa kita ambil, saya ambil pribadi, itu pertama wawasan. Wawasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, kita merasa senang, merasa semangat apabila wawasan yang kita berikan menjadi pegangan dan terbiasa baik terhadap individu. Baik Pak, berarti di pelajaran yang Bapak
dapatkan selama ini tadi ada dua ya Pak ya. Yang pertama wawasan, Ya. kemudian yang kedua ada kenikmatan. Kenikmatan. Ketika keputusan yang kita ambil bisa dijalankan atau bermanfaat untuk orang lain. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk saya menambah pengetahuan, menambah wawasan Pak, dan juga keterampilan saya nanti dalam pengambilan keputusan, dan saya mohon bimbingannya terus untuk bisa belajar, terutama ini dalam proses pengambilan keputusan Pak, karena yang namanya mengambil keputusan kan butuh apa ya? Butuh Kemantapan, ya, pertimbangan ya, dari pihak-pihak lain. ya, Ya. itu Pak. Jadi saya masih proses belajar. Terima kasih waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ya Bu ya. Amin, amin. Baik, sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Ya, Pada kesempatan siang hari ini saya sebagai calon guru penggerak ditugaskan untuk melaksanakan wawancara kepada pimpinan atau kepala sekolah. Ini berkaitan dengan modul yang saya pelajari, yaitu pengambilan keputusan berdasar atau berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah yang istilahnya sudah berpengalaman, sudah lama menjadi kepala sekolah, pasti sering mengambil keputusan, dan nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan. Langsung saja ya Bu ya. ya, insya Allah yang bisa saya jawab nanti saya jawab. Seandainya tidak berkenan mohon dimaafkan nantinya kalau tidak pas. Ya, tidak apa-apa Bu. Baik, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun nanti berkaitan dengan bujukan moral? Untuk nilai-nilai kebaikan gitu, atau dilema-dilema yang ada di sekolah, itu kami selalu memilah-milah mana yang bisa kita selesaikan dan mana yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi seandainya kita bisa kita selesaikan, tentunya kita menyelesaikan dengan dewan guru di sekolah dan mungkin melibatkan komite. Dan seandainya tidak selesai di sekolah, mungkin kami melibatkan pihak dinas atau pihak pengawas. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah? Nah, ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Tentunya kami memilah atau memilih mana yang lebih penting dan mana yang bisa kita wakilkan. Artinya yang bisa saya kerjakan mungkin yang utama yang saya kerjakan, sementara yang bisa kita alihkan ke orang lain, artinya ke guru atau ke siapapun, itu kita alihkan. Yang tidak mengurangi dari artinya tidak semuanya akan baik dan semuanya akan berjalan. Baik, untuk langkah-langkahnya yang biasa Ibu lakukan seperti apa Bu untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu? Langkah-langkah pengambilan keputusan mungkin tentu kami yang pertama memilah dan memilih mana yang perlu kita selesaikan dan yang tidak. Kemudian yang kedua kita mungkin untuk mencari solusi kita bekerja sama dengan dewan guru. Kemudian kita juga mencari tahu mana yang harus kita selesaikan, dan tentunya
kalau seandainya permasalahan itu melibatkan dengan wali siswa, kita tentunya akan melibatkan dengan wali murid juga. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, apa saja Bu yang menurut Ibu efektif pengambilan keputusannya, seperti apa melihat berbagai masalah yang benar lawan benar tadi, pengambilan keputusan yang paling efektif seperti apa Bu? Yang paling efektif karena kita juga tidak sendiri. Saya juga kepala sekolah, tentunya mempunyai dewan guru, mempunyai komite. Jadi kita harus bekerja sama, terutama bekerja sama dengan dewan guru. Jadi kita tidak bisa menguruskan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan dewan guru. Seandainya dengan dewan guru pun tidak selesai, kita dengan komite, kemudian dengan orang tua murid, bahkan dengan atasan kita yaitu pengawas dan dari dinas pendidikan. Berarti kata kuncinya di sini adalah kerjasama, iya, ya, kerjasama, berkolaborasi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, betul ya. sekali. Selanjutnya, hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, tantangannya apa saja Bu, pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Tantangannya tentunya dari hati kita, dari hati kita yang semestinya mungkin ada anak yang umpamanya dari anak itu sangat mungkin katakanlah mungkin nggak bisa diatur, tapi dan mungkin satu dari pemalas, kemudian nggak bisa diatur dan sebagainya, tapi karena melihat satu usianya, kedua mungkin dia keluarganya yang mestinya anak tersebut tidak naik kelas, harus kita naikkan. Nah itu dari hati kita. Jadi akhirnya apa? Kita dengan dewan guru itu dengan dewan guru itu bagaimana caranya supaya anak ini bisa naik kelas. Jadi jangan sampai tinggal kelas karena usianya dan akan berdampak buruk ke lingkungan dan ke teman-temannya yang lain. Berarti di sini ada rasa kasihan, kasihan atau kasih sayang juga ya Bu, sebenarnya dari hati, iya. Itu yang jelas itu. Jadi banyak hal itu dari mulai yang naik kelas, kemudian mulai dari yang nilai-nilai yang sesuai dengan KKM itu tentunya itu hati yang bekerja, hati. Yang bekerja. Jadi kita dengan dewan guru, dengan lingkungan gitu harus kerjasama dan harus banyak menyampaikan ke dewan guru dan sebagainya itu bagaimana solusinya tentunya agar baik semua. Jadi ke lingkungan juga baik, orang tua juga baik, tentunya harus selalu bekerja sama dan kolaborasi yang baik. Baik Bu, lanjut untuk penyelesaian dilema etika ini, biasanya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada prosedur lain Bu, atau cara lain dalam pengambilan keputusan itu? Untuk penyelesaian itu biasanya kalau bisa diselesaikan di sekolah, di situ kami langsung diselesaikan. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan, itu kita bisa melibatkan beberapa pihak. Seperti tadi, umpamanya di sekolah nggak bisa diselesaikan, kita bisa memanggil pengawas, kita bisa mengambil komite, memanggil orang tuanya, bahkan kami pernah memanggil polisi. Pernah saya memanggil polisi untuk menyelesaikan anak yang luar biasa tadi. Dengan memanggil polisi, tapi bukan artinya mau memolisikan, hanya kebetulan polisinya itu mungkin tetangga dan juga dekat dengan kita. Jadi kita minta tolong Pak, selesaikan anak ini supaya dia baik. Minta tolong di kasih peringatan atau apa itu melalui polisi. Pernah kami seperti itu. Iya. Berarti melihat tingkat kasus, tingkat lihat kasus kasusnya, atau permasalahannya, lihat kasusnya. Jadi tidak semua kasus harus ke atas, harus ke sana, enggak. Kalau bisa kita selesaikan sendiri, kita selesaikan. Kalau nggak bisa kita selesaikan, ya kita cari solusi mana yang terbaik. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk
adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Saya kira semuanya mendukung ya. Kami di sekolah alhamdulillah solid ya. Tidak ada kendala, semua guru mendukung, bahkan sebelum saya mengambil keputusan juga saya tentunya akan bertanya kepada dewan guru semuanya, ini bagaimana. Kalau sudah guru ACC, saya juga pasti langsung ACC. Oh iya, berarti jadi kesepakatan bersama kesepakatan ya. bersama. Oke, selanjutnya untuk pelajaran yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan selama ini, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apa saja pelajaran yang Ibu dapatkan? Misalnya ada kepuasan hati atau kenikmatan, misal saat keputusan itu ternyata bermanfaat untuk orang lain, atau seperti apa? Banyak. Jadi seperti tadi yang saya katakan, ada anak yang usianya sudah katakanlah mungkin di atas semestinya 12 tahun, itu anak sudah selesai sekolah, ternyata dia masih ada di kelas 5 umpamanya. Nah itu anak itu bagaimanapun caranya anak itu harus punya ijazah, anak itu harus punya STTB. Akhirnya apa? Saya berembuk dengan guru-guru, walaupun anak itu mungkin agak terseok-seok, kurang dan sebagainya, tetap harus dinaikkan ke kelas 6. Setelah di kelas 6 bagaimana caranya? Harus lulus. Nah itu, jadi bagaimana caranya? Mungkin guru kelas 6-nya yang suruh menambah jam untuk dia atau ekstra khusus untuk dia sehingga anak tersebut bisa lulus. Nah itu kami sangat puas, akhirnya anak itu juga bisa melanjutkan ke SMP dan anak itu juga mungkin nantinya ijazahnya juga akan berguna di kemudian hari. Itu kami yang puas di situ. Itu kalau umpamanya pengambilan keputusan dari anak yang usianya sudah lanjut tapi masih ada di SD. Itu kami merasa senang, merasa puas. Kadang anaknya itu kalau sampai sekarang umpamanya pas ketemu dia nggak bakal lupa dengan kita, dengan guru-guru masih ingat, iya, jasa-jasa kita. Semungkin kalau saya sering seperti itu, saya sudah lama kepala sekolah, itu sudah sering sekali kejadian seperti itu. Bahkan orang tuanya pun mungkin merasa bersyukur, wah anak saya sudah dapat ijazah ibu, anak saya sekarang sudah di SMP ibu, ya saya lanjutkan ke SMA, rupanya ke SMA juga rupanya bisa ya? Nah, ternyata bisa. Jadi mungkin waktu dia di SD apa mengalami kendala apa kita nggak tahu gitu kan. Itu kami merasa puas sekali dengan yang seperti itu. Iya. Nah. Baik, terima kasih Bu. Itu sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila kurang berkenan. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya tanyakan. Alhamdulillah saya dapat wawasan atau pengetahuan baru dari Ibu, yang jelas dari pengalaman-pengalaman Ibu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.